Arab Saudi, negeri kaya minyak yang dipimpin oleh keluarga kerajaan terkuat di dunia. Dan di tengah hiruk-pikuk politik serta kemewahan istana, ada satu nama yang mencuri perhatian, Pangeran Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Di balik wajahnya yang karismatik, tersembunyi kisah-kisah kelam yang jarang diketahui dunia. Dari konflik keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, hingga ambisinya yang mengubah Arab Saudi selamanya. Malam ini, kita akan mengungkap 7 fakta mengejutkan tentang Pangeran Salman. Siapa sebenarnya Pangeran Salman? Bagaimana kehidupannya di dalam istana? Dan benarkah istrinya, Sarah binti Mansur Al Saud, mengalami kekerasan hingga meminta cerai? Inilah fakta-fakta yang tak banyak diketahui publik. Fakta pertama, pangeran yang berambisi menguasai Arab Saudi. Arab Saudi adalah negara yang selama puluhan tahun berpegang teguh pada tradisi lama, di mana kekuasaan kerajaan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa banyak perubahan. Namun, ketika Pangeran Salman bin Abdul Aziz Al Saud diangkat sebagai putra mahkota pada tahun 2017, ia membawa visi yang berbeda. Ia tidak hanya ingin mempertahankan kekuasaan, tetapi juga mengubah Arab Saudi menjadi kekuatan global yang disegani. Dengan kebijakan ambisius yang dikenal sebagai Visi 2030, ia berjanji untuk mendiversifikasi ekonomi negara dari ketergantungan minyak dan membangun Arab Saudi sebagai pusat bisnis, teknologi, dan pariwisata di Timur Tengah. Namun, di balik impian besar ini, ada harga yang harus dibayar. Untuk mewujudkan ambisinya, Pangeran Salman tidak ragu mengambil langkah-langkah ekstrim. Ia mengguncang tradisi lama yang telah berakar kuat dalam budaya Arab Saudi. Di bawah kepemimpinannya, berbagai kebijakan kontroversial mulai diterapkan, hak wanita untuk mengemudi diberikan, bioskop dibuka kembali setelah puluhan tahun dilarang, dan hukum-hukum ketat yang membatasi kebebasan sosial mulai dilonggarkan. Bagi dunia luar, langkah ini terlihat sebagai tanda kemajuan. Tetapi bagi sebagian besar kalangan konservatif di dalam negeri, ini adalah bentuk pemberontakan terhadap warisan leluhur. Banyak yang mulai melihatnya sebagai ancaman, termasuk dari dalam keluarganya sendiri. Sebagai pemimpin muda yang ingin mengonsolidasikan kekuasaan, Pangeran Salman menyadari bahwa musuh terbesarnya bukan datang dari luar, tetapi dari dalam istana. Beberapa pangeran senior dari keluarga kerajaan merasa terancam dengan langkahnya yang agresif. Ia pun melakukan pembersihan besar-besaran pada 2017, di mana lebih dari 200 pejabat tinggi dan anggota kerajaan ditangkap dengan tuduhan korupsi. Mereka dipenjara di hotel mewah Ritz-Carlton di Riyadh, sebuah tindakan yang mengejutkan dunia. Ini bukan sekadar upaya melawan korupsi, tetapi juga cara untuk memastikan bahwa tidak ada yang bisa menghalangi jalannya menuju takhta. Namun, meski telah menyingkirkan banyak lawannya, Pangeran Salman tetap tidak bisa lepas dari bayang-bayang ancaman. Di dalam keluarganya sendiri, ada bisikan-bisikan yang menolak kepemimpinannya, diam-diam menunggu saat yang tepat untuk menggulingkannya. Di luar istana, ia juga menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang masih ingin mempertahankan tradisi lama. Ambisinya membawa Arab Saudi ke era baru telah membuka jalan menuju kekuasaan absolut, tetapi juga menciptakan banyak musuh yang siap menantangnya kapan saja. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah ia akan berhasil atau tidak, tetapi seberapa jauh ia berani melangkah demi mempertahankan tahtanya. Fakta kedua, kehidupan mewah yang tak terbayangkan. Sebagai bagian dari keluarga kerajaan Arab Saudi, Pangeran Salman hidup dalam kemewahan yang tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Kekayaannya bukan sekadar jutaan, tetapi ratusan miliar dolar yang memberinya akses tanpa batas ke segala bentuk kemewahan. Di garasinya, berjejer mobil-mobil super langka, Bugatti Chiron, Rolls-Royce Phantom, Lamborghini Veneno, hingga Ferrari edisi terbatas, semuanya bernilai miliaran rupiah. Tak hanya itu, ia juga memiliki jet pribadi yang lebih mewah daripada pesawat kepresidenan, serta kapal pesiar terbesar di dunia yang di dalamnya terdapat bioskop pribadi, lapangan golf mini, dan bahkan akuarium raksasa. Pangeran Salman hidup dalam dunia di mana uang bukan hanya kekuatan, tetapi juga alat untuk membeli apapun yang diinginkannya. Namun, kekayaannya tidak hanya terbatas pada koleksi kendaraan atau barang mewah. Istana-istana megah yang tersebar di berbagai negara menjadi tempat pelariannya dari hiruk-pikuk politik. Salah satunya adalah Château Louis XIV di Prancis,
sebuah istana modern yang dibangun dengan gaya abad ke-17, lengkap dengan air mancur emas, bioskop bawah tanah, dan ruangan-ruangan yang dihiasi dengan berlian asli. Di dalam negeri, istananya berdiri di atas tanah seluas puluhan hektar, dilengkapi dengan taman-taman eksotis dan fasilitas yang tak tertandingi. Namun, yang paling mencengangkan adalah bagaimana ia menghabiskan uang tanpa batas untuk hiburan dan pesta-pesta rahasia. Konon, dalam satu malam saja, ia bisa menggelontorkan jutaan dolar hanya untuk sebuah acara pribadi yang dihadiri oleh para selebriti dunia, model kelas atas, dan tokoh-tokoh elit yang bersedia memenuhi undangannya. Tapi di balik semua itu, ada sisi kelam yang jarang diketahui dunia luar. Kemewahan yang luar biasa tidak serta-merta membawa kebahagiaan dalam hidupnya. Di dalam istana megah yang begitu luas, ada seseorang yang merasa terperangkap, Sarah binti Mansur al-Saud, istrinya sendiri. Di balik dinding marmer dan lampu kristal yang berkilauan, Sarah hidup dalam ketakutan dan kesepian. Hubungan pernikahan mereka yang diharapkan menjadi kisah bahagia, justru berubah menjadi mimpi buruk yang tidak bisa ia hindari. Kemewahan yang dimiliki suaminya tidak bisa membeli kebebasan yang ia dambakan. Dan di balik pesta-pesta glamor serta kehidupan penuh harta, tersimpan rahasia kelam yang akhirnya membuatnya mengambil keputusan besar. Fakta ketiga, pernikahan dengan Sarah binti Mansur al-Saud yang berujung mimpi buruk. Ketika Pangeran Salman bin Abdul Aziz al-Saud menikahi Sarah binti Mansur al-Saud, dunia melihatnya sebagai pernikahan agung yang sempurna. Sarah berasal dari salah satu keluarga kerajaan paling terpandang di Arab Saudi, dan pernikahan mereka bukan sekadar penyatuan dua insan, tetapi juga strategi politik untuk memperkuat ikatan antara faksi-faksi dalam keluarga kerajaan. Dengan istana megah sebagai tempat tinggalnya, gaun pengantin yang mewah, dan upacara pernikahan yang dihadiri para bangsawan dunia, semua tampak seperti kisah dongeng yang menjadi kenyataan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik senyuman Sarah di depan publik, tersimpan penderitaan yang perlahan-lahan merenggut jiwanya. Sejak hari pertama pernikahan mereka, Sarah menyadari bahwa ia bukan hanya seorang istri, tetapi juga seorang tawanan di dalam istana yang mewah. Kehidupan sebagai istri Pangeran Salman bukan seperti yang ia bayangkan. Setiap gerak-geriknya diawasi, setiap langkahnya dikontrol, dan setiap perkataannya dipantau. Ia tidak bisa bebas berinteraksi dengan dunia luar tanpa izin, bahkan pertemuannya dengan keluarganya sendiri sangat dibatasi. Lebih buruk lagi, di balik dinding istana yang megah, Sarah mulai merasakan tekanan mental dan emosional yang semakin berat. Ia sering diperlakukan dengan dingin, tidak dianggap sebagai pasangan, tetapi lebih sebagai bagian dari properti kerajaan. Setiap kali ia mencoba mengekspresikan perasaannya, ia hanya mendapat tatapan tajam atau kemarahan dari suaminya yang haus kendali. Namun, penderitaan Sarah tidak hanya berhenti pada tekanan psikologis. Dalam beberapa kesempatan, ia mengalami kekerasan yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi dalam hidupnya. Bentakan, ancaman, bahkan perlakuan kasar menjadi bagian dari kesehariannya. Ia tidak memiliki tempat untuk lari, tidak ada orang yang bisa menolongnya. Sebab di dalam istana, suara Sarah tidak lebih dari bisikan yang tidak pernah didengar. Lama-kelamaan, ia menyadari bahwa dongeng yang selama ini diceritakan kepada dunia hanyalah ilusi. Pernikahan yang seharusnya menjadi perjalanan penuh cinta, justru berubah menjadi mimpi buruk yang ingin segera ia akhiri. Tapi, bisakah seorang wanita dari keluarga kerajaan benar-benar melarikan diri dari sang pangeran yang begitu berkuasa? Fakta keempat, kekerasan dalam rumah tangga yang menggemparkan. Dari luar, pernikahan Pangeran Salman bin Abdul Aziz al-Saud dan Sarah binti Mansur al-Saud terlihat sempurna. Kamera-kamera media sering menangkap momen kebersamaan mereka dalam acara-acara kenegaraan, menampilkan citra pasangan kerajaan yang harmonis. Namun, apa yang tidak pernah terlihat oleh dunia luar adalah kenyataan kelam yang terjadi di balik pintu istana. Sarah hidup dalam ketakutan, dikekang, dan diperlakukan bukan sebagai seorang istri, tetapi sebagai tahanan dalam sangkar emas. Ia tidak diizinkan berkomunikasi dengan siapapun tanpa izin, bahkan bertemu dengan keluarganya sendiri menjadi hal yang sulit. Istana yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru berubah menjadi penjara megah yang mengisolasinya dari dunia luar. Hari-hari yang ia jalani dipenuhi dengan tekanan dan ketakutan.
Setiap kata yang diucapkannya harus dipilih dengan hati-hati, setiap tindakan diawasi oleh para penjaga istana. Jika ia mencoba mengungkapkan ketidakbahagiaannya, ia hanya mendapatkan respons dingin atau kemarahan dari suaminya. Namun, penderitaan Sarah tidak hanya sebatas dikekang. Kekerasan fisik dan mental mulai menjadi bagian dari kehidupannya. Ada hari-hari ketika ia harus menahan air mata karena perlakuan kasar yang ia terima. Bentakan, ancaman, dan bahkan pukulan menjadi hal yang membuatnya semakin kehilangan harapan. Ia hidup dalam ketakutan yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi di dalam istana yang begitu megah. Penderitaan Sarah akhirnya mencapai puncaknya. Setelah bertahun-tahun menahan siksaan fisik dan mental, ia mengambil keputusan yang mengguncang keluarga kerajaan, mengajukan permohonan cerai. Ini bukan keputusan yang mudah, sebab dalam tradisi keluarga kerajaan, perceraian adalah sesuatu yang tabu, sebuah aib yang bisa mencoreng nama baik keluarga. Namun, bagi Sarah, tidak ada lagi pilihan. Ia lebih memilih menanggung kemarahan kerajaan daripada terus hidup dalam penderitaan. Langkah ini mengejutkan banyak pihak, karena sangat jarang seorang wanita dari keluarga kerajaan berani melawan sistem yang telah mengikat mereka selama berabad-abad. Tapi pertanyaannya, apakah seorang wanita bisa benar-benar melepaskan diri dari cengkeraman sang pangeran yang begitu berkuasa? Fakta kelima, Pangeran Salman dan permainan politiknya. Sebagai pemimpin de facto Arab Saudi, Pangeran Salman bin Abdul Aziz Al Saud adalah sosok yang dikenal ambisius dan tidak ragu mengambil langkah ekstrim demi mengamankan kekuasaannya. Sejak diangkat sebagai putra mahkota pada tahun 2017, ia langsung melakukan perombakan besar dalam sistem pemerintahan. Dengan dalih modernisasi dan perang melawan korupsi, ia menyingkirkan tokoh-tokoh berpengaruh yang dianggap bisa menjadi ancaman. Namun, di balik agenda reformasi ini, tersembunyi sebuah strategi licik untuk mengkonsolidasikan kekuasaan secara absolut. Tidak hanya lawan politik yang ia habisi, tetapi juga anggota keluarganya sendiri. Bagi Pangeran Salman, tidak ada ruang bagi siapapun yang berani menyaingi otoritasnya. Tindakan paling mengejutkan terjadi pada November tahun 2017, ketika ia melancarkan pembersihan terbesar dalam sejarah kerajaan. Ratusan pejabat tinggi, pengusaha, dan bahkan pangeran dari keluarganya sendiri ditangkap secara mendadak. Mereka dikumpulkan di Hotel Ritz-Carlton Riyadh, yang dalam sekejap berubah menjadi penjara mewah bagi para elit kerajaan. Dengan alasan pemberantasan korupsi, Pangeran Salman memaksa mereka untuk menyerahkan kekayaan dan pengaruh politik mereka. Namun, semua orang tahu bahwa ini bukan sekadar upaya membersihkan pemerintahan, melainkan cara untuk memastikan tidak ada lagi pesaing yang bisa menggoyang posisinya. Beberapa dari mereka dipaksa menandatangani perjanjian kesetiaan agar bisa bebas, sementara yang lain menghilang begitu saja tanpa jejak. Langkah-langkah keras ini membuat Pangeran Salman semakin ditakuti, tetapi juga semakin dibenci. Di dalam istana, bisikan-bisikan pemberontakan semakin sering terdengar. Para anggota keluarga kerajaan yang merasa dikhianati hanya bisa menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam. Semakin besar kekuasaannya, semakin banyak musuh yang mengintainya dari dalam bayangan. Namun, satu hal yang pasti, Pangeran Salman tidak akan membiarkan siapapun merebut tahtanya. Ia telah menunjukkan bahwa ia siap melakukan apapun demi mempertahankan kekuasaannya, termasuk mengorbankan darah dari keluarganya sendiri. Pertanyaannya, sampai kapan ia bisa bertahan di tengah badai pengkhianatan yang terus mengintai? Fakta ke-6, skandal dan kontroversi internasional. Nama Pangeran Salman bin Abdul Aziz Al Saud tidak hanya menggema di dalam negeri, tetapi juga menjadi sorotan dunia internasional. Sejak ia memegang kendali sebagai pemimpin de facto Arab Saudi, berbagai skandal besar terus menghantui kepemimpinannya. Dunia melihatnya sebagai sosok pemimpin muda yang ambisius, tetapi juga kejam dan penuh kontroversi. Salah satu kasus yang paling mengguncang dunia adalah pembunuhan Jamal Khashoggi, seorang jurnalis dan pengkritik tajam rezim kerajaan. Pada tanggal 2 Oktober tahun 2018, Khashoggi memasuki konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, dan tidak pernah keluar lagi. Investigasi mengungkap bahwa ia dibunuh dengan sadis oleh tim agen khusus yang diduga dikirim langsung oleh Pangeran Salman. Kasus ini mengejutkan dunia, memicu kecaman dari berbagai negara,
dan menimbulkan pertanyaan besar, seberapa jauh kekejaman seorang pemimpin demi mempertahankan kekuasaannya. Namun, pembunuhan Khashoggi hanyalah puncak gunung es dari pelanggaran yang lebih besar. Pangeran Salman dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar. Kebijakan kerasnya terhadap oposisi membuat banyak aktivis, jurnalis, dan tokoh yang menentangnya menghilang secara misterius atau dipenjara tanpa alasan jelas. Para wanita yang berjuang untuk kebebasan di Arab Saudi, termasuk mereka yang memperjuangkan hak mengemudi, justru ditangkap, disiksa, dan diperlakukan dengan brutal di balik jeruji besi. Selain itu, perang brutal yang dipimpin Arab Saudi di Yaman juga menjadi salah satu titik hitam dalam pemerintahannya. Serangan udara yang membabi buta menghancurkan ribuan nyawa warga sipil, termasuk anak-anak. Meski dunia mengecam, Pangeran Salman tetap tak tergoyahkan. Dengan kekayaan dan pengaruh politik yang luar biasa, Pangeran Salman tetap berdiri kokoh di puncak kekuasaan. Meskipun mendapat kecaman dari dunia internasional, ia terus bergerak maju, melindungi kepentingannya dengan dukungan dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Ia tahu bahwa uang dan kekuasaan dapat membungkam banyak suara. Setiap kali muncul skandal baru, ia selalu berhasil lolos dengan strategi liciknya. Namun, sampai kapan dunia akan terus diam? Sampai kapan ia bisa mempertahankan citranya sebagai reformis, sementara darah dan penderitaan mengalir di balik kekuasaannya? Fakta 7, Masa depan Pangeran Salman dan Arab Saudi. Dengan semua kekuasaan yang telah ia genggam dan berbagai kontroversi yang membayangi namanya, masa depan Pangeran Salman bin Abdul Aziz Al Saud masih menjadi teka-teki besar. Di satu sisi, ia adalah sosok yang telah membawa perubahan besar bagi Arab Saudi. Visi 2030 yang ia canangkan menjanjikan modernisasi ekonomi, diversifikasi sumber pendapatan negara, serta pembukaan sosial yang lebih luas. Di bawah kepemimpinannya, Arab Saudi mulai bertransformasi dari negara konservatif menjadi pusat bisnis, hiburan, dan teknologi yang diakui dunia. Namun, di sisi lain, langkah-langkah keras yang ia ambil dalam merebut kekuasaan telah menciptakan banyak musuh, baik di dalam maupun luar negeri. Apakah ia akan berhasil membawa Arab Saudi menuju kejayaan? Ataukah ia justru akan tumbang oleh konspirasi yang ia ciptakan sendiri? Musuh-musuhnya semakin banyak, terutama dari dalam keluarganya sendiri. Para pangeran yang ia singkirkan diam-diam menyusun strategi, menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam. Meskipun saat ini ia memiliki kendali penuh atas kerajaan, sejarah menunjukkan bahwa tidak ada pemimpin yang benar-benar aman selamanya. Kemarahan internasional atas skandal pembunuhan Jamal Khashoggi, dugaan pelanggaran hak asasi manusia, serta kebijakan politik luar negeri yang agresif juga menjadi ancaman besar bagi kelangsungan pemerintahannya. Satu langkah salah saja, dan kekuasaannya bisa runtuh dalam sekejap. Namun, Pangeran Salman bukanlah sosok yang mudah ditaklukkan. Ia telah membuktikan berkali-kali bahwa ia siap melakukan apapun demi mempertahankan tahtanya, termasuk menyingkirkan siapa saja yang menghalangi jalannya. Satu hal yang pasti, Pangeran Salman adalah tokoh paling berpengaruh di Arab Saudi saat ini. Ia bukan hanya pemimpin biasa, tetapi seorang raja dalam bayangan yang mengendalikan kerajaan dengan tangan besi. Apakah ia akan dikenang sebagai reformis hebat yang membawa Arab Saudi ke era kejayaan, atau sebagai penguasa tiran yang berakhir tragis? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Namun yang jelas, kisahnya masih jauh dari kata selesai. Arab Saudi masih berada di bawah cengkeramannya, dan dunia hanya bisa menunggu bagaimana babak berikutnya dari perjalanan sang pangeran yang penuh ambisi ini akan berakhir. Dunia politik memang penuh intrik dan kejutan. Kisah Pangeran Salman bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga tentang bagaimana seorang manusia bertahan di tengah badai konflik. Bagaimana menurut kalian, apakah Pangeran Salman adalah pemimpin yang hebat, atau justru seorang penguasa yang kejam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Cakrif YouTube channel untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.